sikap kita terhadap masyarakat di kota kita, masyarakat di sekitar kita yang sedang chaos, yang sedang binasa, menuju kebinasaan kekal bahkan, sikap hidup yang keluar dari kita, itu sebetulnya menunjukkan apa yang ada di hati saudara dan saya sebenarnya. Kita bisa kayak orang yang baik, kayak orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi sebetulnya hati kita penuh dengan keegoisan dan ketidakpedulian. Orang yang mempunyai healthy heart akan mampu mengasihi orang lain seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dan sebetulnya itulah tujuan Tuhan membangun gerejanya dari sejak awal. Yuk kita pelajari sama-sama apa sih rencana Tuhan, apa sih hati Tuhan sebetulnya kepada saudara dan saya. Matius 16 ayat 13-18 bilang begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, terus Tuhan bertanya lagi pada mereka, tetapi katamu, menurut kamu, siapa aku ini? Coba renungkan, pertanyaan ini bukan cuma buat murid-murid Yesus, tapi buat kita juga. Menurut Anda, menurut saya, menurut kita pribadi ini, siapa Yesus itu buat kita? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga, Bapakku yang di surga. Dengan kata lain Tuhan mau bilang ini, kalau saudara dan saya bisa percaya sama Yesus sebagai Tuhan, itu bukan karena kita mampu, tapi sebetulnya Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Ayat berikutnya bilang ini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas pengenalan akan Tuhan yang benar ini, aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat di sini dipakai kata eklesia, jadi aku akan mendirikan eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa sih eklesia? Eklesia itu dari dua kata, ek dan kaleo, yang artinya ini, dipanggil keluar. Jadi eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Itu terjemahannya. Eklesia saat itu adalah kumpulan yang sangat populer. Kenapa? Karena eklesia adalah kumpulan dari orang-orang penting, orang-orang yang punya pengaruh yang dipanggil keluar. Untuk apa? Untuk rapat dan menentukan, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kota mereka. Makanya ini sangat bergengsi, karena inilah leaders, inilah pemimpin-pemimpin, inilah orang-orang yang keputusan mereka akan menentukan nasib kotanya. Ini eklesia adalah lembaga yang ada pada zaman Yunani kuno. Dan tidak semua orang diundang ke sana. Ya kan? Makanya sangat bergengsi. Jadi, eklesia itu selalu berarti. Jangan dirubah, please. Eklesia selalu berarti sekumpulan orang yang dipanggil berkumpul untuk sebuah tujuan, yaitu menentukan keputusan atas kotanya. Dan kalau saudara merasa, wow, jadi hanya orang-orang hebat, orang-orang pilihan ya yang dipanggil di situ, Alkitab bilang, saudara dan saya lah orang-orang pilihannya Tuhan. Kitalah orang-orang penting yang Tuhan pilih untuk dipanggil keluar, untuk menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan begini, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya, saudara, kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jadi saudara jangan pikir, wah saya kayaknya nggak akan kepilih di eklesia. Hey, justru kita lah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib untuk membuat saudara jadi bangsa yang terpilih, jadi imamat yang rajani. Imam adalah orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan dan didengar oleh Tuhan. Rajani bicara power, pengaruh, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita jadi kepunyaan Allah sendiri supaya atau untuk memberitakan perbuatan yang besar dari
Allah kita, untuk memuliakan namanya. Jadi saudara dan saya dipanggil menjadi eklesianya Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, bagi kota di mana saudara dan saya ditempatkan. Tapi, nah ini ada tapinya, dalam perjalanannya ternyata selalu ada kekuatan yang berusaha mengubah ini. Selalu. Saya percaya iblis nggak suka dengan ini semua. Kenapa? Karena waktu eklesia itu berdiri di atas pengenalan akan Tuhan tadi, maka gini, pintu gerbang alam maut tidak bisa bertahan menghadapinya. Jadi yang berkeberatan jelas iblis, dan dia selalu berusaha mengubah ini. Karena itu jangan ikutan sama dia. Jangan mau ikut terlibat jadi partnernya untuk mengubah hal ini. Oke? Ini terjadi terutama waktu Kristen jadi agama negara. Penyimpangan semakin banyak terjadi. Karena ada banyak orang cuma mau jadi beragama Kristen saja. Mereka nggak mau pikir apa yang Yesus harapkan. Mereka nggak mau pikir apa yang ada di hati Tuhan. Yang mereka pikir, pokoknya gue mau kebaktian. Maka lihat ini, sejarah mencatat bagaimana kata eklesia diubah sampai hari ini, bahkan dihilangkan sampai hari ini. Coba kita lihat. Pertama, eklesia, yang artinya tadi saudara sudah tahu kan, orang-orang yang dipanggil keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah di kotanya, untuk menyatakan kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kotanya. Berubah jadi basilika, berubah lagi jadi Kirche, berubah lagi jadi church, dan itu yang nanti diterjemahkan jadi gereja. Tapi tahukah saudara, dari basilika, Kirche, church, gereja, itu artinya apa? Artinya gini, tempat sembahyang, tempel, tempat ibadah. Saudara, itu berubah jauh sama eklesia. Kenapa diubah? Karena ada banyak orang nggak mau repot, nggak mau mikirin orang lain yang tenggelam di sekitarnya, nggak mau mikirin orang lain yang membutuhkan keselamatan. Yang mereka mau apa? Pokoknya saya pengen sembahyang, saya pengen berdoa, saya pengen menikmati hadirat Tuhan saja.